Saudara-saudara pendengar yang kami kasih dimanapun Anda berada. Anda bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Siaran ini seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang bimbingan yang kini mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Telah hadir juga Ibu Idayanti Raharjo, seorang ibu dari 2 anak remaja. Ikutilah perbincangan yang pasti sangat menarik dan berguna ini. Pak Paul, untuk acara Tegur Sapa kali ini, kita akan membicarakan suatu pokok yang sangat aktual pada saat ini, yaitu tentang krisis moneter. Menurut Pak Paul, sejauh mana krisis moneter itu bisa menimbulkan krisis di dalam kehidupan keluarga kita? Saya teringat ya Pak Gunawan, beberapa tahun yang lalu sewaktu saya sekolah, saya membaca satu hasil riset tentang penyebab kenapa orang bercerai di Amerika Serikat. Nah, data ini memang sudah lama, saya sendiri tidak tahu apakah masih relevan untuk konteks kita sekarang atau tidak. Tapi hal yang mencengangkan dari data tersebut adalah bahwa ternyata penyebab pertama mengapa orang bercerai di Amerika Serikat saat itu bukanlah perselingkuhan atau hal-hal lain ya, namun masalah ekonomi. Jadi ternyata faktor finansial merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam kehidupan berkeluarga. Begitu pentingnya sehingga bisa akhirnya mematahkan atau memutuskan tali pernikahan. Jadi ya saya dapat simpulkan bahwa memang krisis ekonomi sekarang ini tidak bisa tidak ya, pasti berdampak pada kehidupan kita sebagai suami istri. Nah, saya melihat bahwa aspek finansial adalah aspek yang sangat hakiki ya, integral dalam kehidupan berumah tangga. Nah, jadi dapat kita sadari sebetulnya uang itu telah menjadi penyangga kelangsungan hubungan suami istri. Begitu banyak aktivitas keluarga yang pada dasarnya sangat bergantung pada hal-hal yang membutuhkan keuangan. Misalnya waktu kita rekreasi ya kita perlu uang. Kita makan keluar dengan teman-teman atau dengan keluarga itu pun perlu uang. Anak-anak ulang tahun atau Natalan atau apa ya kita harus memberikan mainan kepada mereka dan itu pun memerlukan uang. Jadi uang itu sangat-sangat penting ya dan telah benar-benar memasuki segenap sendi kehidupan kita sebagai keluarga. Dan saya perhatikan uang juga berfungsi ya atau bersumbangsi dalam kemesraan hubungan suami istri. Misalnya waktu kita membelikan dasi yang bagus ya untuk suami kita itu pun memerlukan uang. Waktu kita memilih sebuah cincin yang bagus untuk istri kita itu juga memerlukan dana yang tidak sedikit dan hal-hal kecil itu memang sering ditafsir sebagai penambah kemesraan. Jadi ya sekali lagi akhirnya uang itu sangat berpengaruh dalam kehidupan keluarga kita. Nah, jadi kalau tidak ada uang berarti kita juga akan kekurangan kemampuan untuk melangsungkan kebiasaan-kebiasaan yang telah kita lakukan itu. Mungkin Pak Paul dapat menjelaskan dengan contoh-contoh yang lebih konkret lagi. Begini ya, ada beberapa dampak yang negatif yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah biasanya kesulitan finansial memaksa kita mengubah gaya hidup kita. Nah, saya pikir ini adalah intinya. Tidak cukup uang berarti kita harus mengubah gaya hidup atau kebiasaan hidup kita. Masalahnya adalah sebagian gaya hidup mudah untuk diubah, sebagian susah. Nah, tergantung pada berapa besar makna gaya hidup itu bagi kita. Misalnya ya, ada yang dengan mudah membatalkan jadwal main golf. Namun ada yang kesukaran melakukannya.
Sebab bagi sebagian orang main golf hanyalah olahraga, tidak lebih tidak kurang. Tapi bagi sebagian orang lainnya, golf sudah menjadi identitas diri. Nah, bagi mereka golf adalah pergaulan sosial dan penyegaran mental. Dengan kata lain, golf sudah menjadi kebutuhan hidup. Akibatnya, sewaktu golf menghilang dari daftar aktivitas mingguan, menghilang pula lah kesegaran tubuh dan jiwa kita. Nah, jadi intinya adalah bahwa kita akhirnya menambah 9 kebutuhan pokok kita dengan 10, 11, atau 12 kebutuhan pokok lainnya. Dan akhirnya hal-hal itu menjadi kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi kesegaran jiwa, bagi jati diri kita, bagi jati diri keluarga kita. Nah, sewaktu hal-hal itu tidak bisa lagi kita lakukan, dan kalau memang hal-hal itu terlalu penting bagi kita, ya tidak akan mengganggu. Ya, kita merasa akhirnya kita harus berkorban, tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang kita senangi itu. Nah, biasanya ketegangan antara suami istri muncul dengan mudah tatkala kita merasa bahwa pasangan kita enggan mengurangi kegiatan rutinnya, sedangkan kita sendiri sudah bersusah payah melakukannya. Nah, kita bisa merasa marah waktu kita menganggap bahwa pasangan kita ini egois, di mana ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Saya kira satu hal, jika kita harus mengorbankan sesuatu yang kita sukai. Hal yang lain, apabila kita menyaksikan bahwa pasangan kita bukan saja tidak mendukung usaha kita, malah mensabotasenya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kerelaan kita berkorban pasti terpengaruh. Kita biasanya ya akan menunggu dulu tindakan pasangan kita. Apabila kita melihat dia tetap tidak berubah, kita pun tergoda untuk tidak berubah. Pada akhirnya yang muncul adalah kebencian. Nah, Pak Pol, selain krisis keuangan membuat kita harus mengubah gaya hidup kita, masalah apa lagi yang dapat ditimbulkannya? Begini Bu Ida, biasanya masalah keuangan ya, seperti juga masalah lainnya, akan melahirkan tekanan baru pada hubungan suami istri. Maksudnya begini, kita mungkin kehilangan gairah hidup atau menjadi kurang santai dan menjadi tegang. Sebab pikiran kita terhanyut dalam kemelut finansial. Sudah tentu ya kita berupaya untuk tidak terlalu memikirkan masalah keuangan. Namun kita tidak kuasa membendung arus berita yang syarat dengan nuansa problem moneter ini. Nah, ketegangan sudah tentu berdampak langsung pada kemesraan. Karena kemesraan biasanya muncul dalam suasana santai, di mana kita dapat saling menikmati satu sama lain. Pokok pembicaraan pun beralih ke arah problem dan pemecahannya. Dengan kata lain, kita akhirnya hanyut membicarakan dan memikirkan topik-topik yang berat. Tidak lagi kita ini membicarakan hal-hal yang ringan ya, seperti kelucuan tingkah laku anak kita, atau mengenai pelayanan kita di gereja. Nah, sudah tentu bahan yang berat ya, akan menambah beratnya beban di hati kita. Alhasil suasana rumah pun berubah serius dan tegang. Ya, bak api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa memercikan lidah api pertengkaran. Nah, saya kira pertengkaran mudah meletup ya dalam suasana hati yang tegang dan hambar ini. Tadi Pak Paul katakan mengenai pertengkaran. Apakah dalam krisis ekonomi ini kita cenderung untuk saling menyalahkan pasangan kita, atau mungkin menyalahkan tindakan kita pada masa yang lampau? Betul sekali Pak Gunawan ya, sebab ini saya pikir sudah menjadi kodrat manusiawi kita ya. Kalau kita menghadapi problem, kita cenderung mencari penyebab problem itu. Nah, waktu kita mencari penyebab problem, sesungguhnya kita juga sedang mencari siapa kambing hitam problem kita ini, atau apa itu yang menyebabkan kita mengalami problem sebesar ini. Dengan kata lain, kita cenderung menyalahkan orang lain sebagai problem atau sumber problem kita. Biasanya ya saya pikir dalam kehidupan berumah tangga, kita ya ada kalanya membuat keputusan yang tidak bijaksana.
Kenapa? Ya sebab sebagai manusia kita tidak bisa tahu semua dengan lengkap pada saat ini. Kita tidak bisa mengumpulkan data sehingga kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk kehidupan keluarga kita. Nah, ada kalanya kita melakukan miskalkulasi ya, kita salah perhitungan. Kita pikir ini adalah investasi yang baik, ternyata tidak baik. Atau kita pikir beli mobil sekarang adalah keputusan yang bijaksana, tapi ternyata tidak bijaksana sekarang karena kita harus membayar bunga yang begitu tinggi dan sebagainya. Nah, hal-hal yang sebetulnya alamiah dan merupakan bagian dari kehidupan keluarga dalam situasi yang normal akan berubah menjadi problem besar dalam situasi yang penuh dengan tekanan finansial seperti sekarang ini. Jadi saya pikir tidak mengherankan kalau orang mulai menyalahkan pasangannya. Jadi maksudnya begini, kita mulai berkata-kata dengan bahasa seandainya. Saya jelaskan, begini maksudnya. Seandainya berarti kita mulai berpikir, kalau saja dia tidak mengambil keputusan ini, atau kalau saja dia tidak memutuskan terlalu cepat untuk membeli properti itu dan sebagainya. Nah, waktu kita mulai tenggelam dalam bahasa seandainya, saya pikir ya kita mulai juga tenggelam dalam problem yang lebih besar. Mungkin ya pasangan kita keliru mengambil keputusan dan mungkin sekali dalam proses pengambilan keputusan itu dia kurang mendengarkan masukan kita misalnya. Nah, pada saat-saat krisis seperti ini kemarahan kita memuncak dah. Kita mungkin berkata, engkau dari dulu tidak dengarkan perkataan saya, memang engkau dari dulu hanya memikirkannya dari sudutmu saja, tidak memikirkan sudut kita semuanya. Nah, akhirnya ya kita mulai menyesali tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh kita bersama maupun oleh pasangan kita. Kita tahu bahwa salah menyalahkan akan makin mengobarkan api kemarahan dan makin memperlebar jurang di antara kita. Jadi saya kira hati-hati dengan kecenderungan kita ya menyesali perbuatan atau keputusan pasangan kita atau perbuatan kita sendiri. Hati-hati sebab saya pikir menyesali atau mempersalahkan sama sekali tidak membangun hubungan kita, malah makin merusakkan hubungan kita dalam menghadapi krisis yang besar ini. Jadi pada intinya masalah-masalah ekonomi ini membuat rumah tangga kita makin tertekan, alias dampak akhirnya adalah stres yang berlebihan pada keluarga kita. Wah, kalau akibatnya bisa begitu serius Pak Paul, tentu kita ini harus berjaga-jaga agar tidak berakibat lebih buruk lagi. Menurut Pak Paul, hal-hal apa yang Pak Paul bisa sarankan untuk kita lakukan? Begini, saya pikir sebagai seorang Kristen, kita ini mempunyai sumber kekuatan yang sudah tersedia. Karena Tuhan sudah menyediakannya bagi kita. Saya masih mengingat sekali perkataan dari salah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Dia pernah berujar, Cicero, bahkan Plato, yang mengucapkan kata-kata yang penuh dengan hikmat, sekalipun tidak pernah memberikan janji seperti ini. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi intinya adalah Bapak Gereja Santo Agustinus menekankan bahwa Tuhanlah yang mampu memberikan kita kelegaan. Stres karena krisis ekonomi ini harus kita hadapi. Saya pikir kita ini sebagai orang Kristen tidak akan dikecualikan. Sebab memang ini adalah bagian dari kehidupan manusia. Namun sebagai anak Tuhan kita memiliki sumber kekuatan. Saya teringat firman Tuhan di Mazmur 125 ayat 1 yang berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saya sendiri ingat Pak Gunawan dan Ibu Ida, beberapa waktu yang lalu saya juga agak khawatir ya sebagai manusia
Ya, saya khawatir memikirkan apa yang akan terjadi dalam hidup ini dengan banyaknya ketidakmenentuan. Tapi saya ingat, saya terus berdoa dan saya mencari firman Tuhan. Dan disitulah saya mendapatkan kekuatan. Saya teringat waktu Daud dalam masa pelariannya dari Saul, dia ternyata menemukan rakyatnya atau pengikutnya telah ditawan. Sehingga bahkan anak buahnya sendiri menjadi sangat marah terhadap dia, mau membunuh dia. Tapi saya ingat sekali dalam firman Tuhan dikatakan Daud menguatkan dirinya di dalam Tuhan. Saya pikir makna kita menguatkan diri dalam Tuhan hanya menjadi benar-benar berarti tatkala kita merasa sangat lemah. Tatkala kita menghadapi tekanan yang begitu berat. Kalau kita hidup biasa-biasa saja, semuanya tenang-tenang dan semua kita bisa hadapi, kita merasa kuat, kita justru tidak akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Namun tatkala kita merasa tidak ada tenaga, kita lemah sekali, terus kita mencari Tuhan, memegang janji Tuhan, disitulah kita benar-benar mengalami kekuatan Tuhan itu. Iya Pak Paul, memang benar bahwa apa yang dikatakan Pak Paul itu memang benar. Bahwa orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan pasti akan mendapat kekuatan. Karena janji Tuhan itu juga mengatakan dalam firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat ditanggung. Amin. Dan untuk seterusnya Pak Paul, apakah ada saran lain untuk menanggulangi stres? Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang memberikan saya satu buku yang menarik ya. Nama buku itu adalah Music as Medicine. Jadi musik sebagai obat. Ditulis oleh seseorang bernama Dr. Victoria Lane. Beliau adalah seorang terapis musik atau music therapist. Nah, dalam buku itu dipaparkan beberapa hal-hal yang sebelumnya tidak saya ketahui. Ternyata musik mempunyai dampak yang sangat besar sekali, khususnya dalam proses pemulihan dan perilaku kita pada umumnya. Nah, saya akan memaparkan beberapa data ya yang mungkin juga sangat bermanfaat bagi kita. Musik ternyata dapat memancing emosi yang kuat, yang kemudian mempengaruhi sistem syaraf otonom, di mana syaraf ini akhirnya mengeluarkan hormon dan endorfin tertentu, yang adalah penahan sakit alamiah dari tubuh kita. Dengan kata lain, waktu kita ini sedang dalam keadaan sakit, terus kita mendengarkan musik. Nah, ternyata musik itu bisa memberikan kita kekuatan dalam pengertian hormon-hormon dan endorfin dalam tubuh kita itu akhirnya akan mengeluarkan hal-hal yang bisa menolong kita menahan sakit itu. Misalnya lagi yang lainnya adalah musik yang diperdengarkan dengan tempo yang sedang ya di pasar swalayan menyebabkan kenaikan kuantitas belanja sebanyak 28%. Nah, ini bagi saya cukup menarik ya. Sebab saya memang perhatikan di pasar-pasar swalayan itu seringkali diperdengarkan musik. Jadi rupanya memang ada latar belakang di belakang ini semua, yaitu musik ternyata membuat orang merasa tenang sewaktu dia sedang berbelanja. Sehingga tanpa disadari kita ini menyeimbangkan langkah kaki kita dengan irama musik. Nah, waktu musik yang kita dengar itu bertempo lambat dan sedang ya, kita juga akan melangkah dengan lebih santai dan tenang, yang akhirnya membuat kita merasa lebih tenggang membeli barang. Nah, saya pikir kalau musiknya cepat-cepat, mungkin kita juga lebih diburu-buru untuk cepat, sehingga akhirnya kita hanya membeli barang-barang yang kita rasa perlu, dan kita gagal untuk berpikir kita butuh apa saja, mungkin ada yang kita ketinggalan. Nah, itu juga jadi adalah salah satu dampak musik. Yang lainnya lagi yang juga dipaparkan dalam buku itu adalah ternyata musik dapat menurunkan tekanan darah tinggi, detak jantung, dan pernapasan yang cepat. Maksudnya adalah suatu kita mendengarkan musik yang lembut dan tenang, ternyata itu bisa membuat jantung kita lebih tenang, tidak berdetak dengan terlalu cepat, atau pernapasan kita yang sedang berlari-lari dengan cepat
juga bisa diperlambat dengan suara musik yang tenang itu. Jadi singkatnya, musik bisa mengurangi persepsi kita akan rasa sakit, ketakutan, stres, dan kecemasan. Nah, sungguh-sungguh mencengangkan kekuatan musik dalam hidup kita ini. Tidak heran bahwa kitab terpanjang di Alkitab adalah sebuah buku nyanyian, yakni kitab Mazmur yang kita ketahui itu. Jadi saya berpikir, jika musik adalah karunia Tuhan bagi kita yang sedang mengalami tekanan, mengapa tidak kita manfaatkan kegunaannya? Saya yakin, meski musik tidak dapat menghilangkan problem kita, namun ia bisa membantu kita menghadapinya. Saya tegaskan, musik memang bukan solusi atas kesulitan kita, tapi musik dapat menolong kita bersikap lebih tenang dan santai dalam memecahkan masalah yang kita hadapi. Ya, musik tidak dapat menggantikan firman Tuhan. Namun musik dapat dipakai Tuhan mengkondisikan kita agar siap mendengarkan firman dan janjinya. Ya, sudah tentu kita perlu arif memilih musik yang sesuai. Senandung yang tenang akan mengisi kalbu kita dengan kedamaian. Sedangkan lantunan yang gembira akan menceriakan jiwa kita. Ya, stres merupakan gejala ganda ya. Maksudnya stres itu adalah gejala fisik dan sekaligus gejala mental. Sewaktu kita tertekan, bukan saja pikiran kita kalut dan hati kita terhimpit, tubuh kita pun lemah lunglai atau tegang, tidak nyaman. Nah, musik memasuki fungsi fisik kita melalui pintu indera pendengaran dan diteruskan ke otak yang selanjutnya mengatur reaksi mental kita terhadap peristiwa yang menimbulkan stres itu. Tatkala otak kita mulai mengalami pengaruh menyejukkan dari musik itu, ia pun akan menebarkan rasa nyaman ke seluruh tubuh kita. Kebanyakan dari 150 pasal di Mazmur, dan kata Mazmur sebetulnya berarti nyanyian, berisikan pergumulan pemazmur mengatasi stres yang menekannya. Dengan kata lain, pemazmur mengungkapkan perasaan hatinya melalui lagu alias musik. Jadi, musik di sini menjadi sarana ekspresi diri dan sekaligus wahana pemulihan, di mana melaluinya pemazmur berkomunikasi dengan Allah dan menerima peneguhan janjinya. Saya kira pada masa yang tidak menentu dan mencemaskan ini, itulah yang kita perlukan. Ya, walaupun saya tidak terlalu banyak mengerti tentang musik, tapi saya juga senang mendengarkan musik, Pak Paul. Hanya setelah mendengar musik, masih banyak juga problem-problem itu yang tidak teratasi. Mungkin Pak Paul akan bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana mendengar musik yang baik. Saya menyarankan kita mendengarkan musik seperti instrumental dan musik-musik yang lembut. Dan kalau bisa lagu-lagu rohani yang kita tahu kata-katanya, itu saya pikir juga sangat baik sekali. Musik sekali lagi memang bukanlah solusi ya atas problem kita. Tapi saya percaya musik itu bisa mengalihkan dan menghanyutkan pikiran kita yang sedang kalut atau tertekan. Sehingga sewaktu kita akhirnya terhanyut dalam senandung, tidak bisa tidak hati kita itu rasanya lebih lega. Dan bukankah seringkali waktu kita menghadapi problem, yang kita perlukan bukanlah solusi. Sebab banyak problem atau ada problem yang tidak ada solusinya. Seperti problem yang sekarang kita hadapi dalam masalah moneter ini. Saya pikir ya kita semua harus hadapi. Namun sikap kita menghadapinya itulah yang penting. Nah, saya ini berharap bahwa musik itu bisa menolong kita bersikap lebih ringan. Sehingga suasana hati kita akan lebih ceria dan lebih siap untuk berpikir dengan lebih jernih. Waktu hati kita kalut, pikiran kita kalut, kita juga nggak bisa melihat dengan jelas. Dan akhirnya bertindak tidak bijaksana. Jadi saya pikir ya betul, musik tidak bisa menolong dalam pengertian menghilangkan problem. Tapi suasana hati kita akan bisa lebih ringan. Nah, itulah Pak Gunawan yang saya harap kita bisa lakukan. Tuhan sudah menyediakan wadahnya buat kita. Bagaimana kita sekarang memanfaatkannya. Wah, makin lama pembicaraan kita makin menarik Pak Paul. Tapi rupanya kita harus mengakhiri acara Tegur Sapa kali ini. Dan demikianlah
telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.